Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara membeli saham dari aplikasi Ajaib dan bagaimana menganalisis saham menggunakan analisis teknikal maupun fundamental. Saya Jonaleli Arya Pudiyanti, NIM 112. Saya Saniatul Zuriah, NIM 113. Nama saya Muhammad Reza Putra, NIM 115. Nama saya Alina Zumala Fitri, NIM 116. Saya Anissa Rizka, NIM 122. Saya Muhammad Ilham Bahtiar, NIM 132. Sebelum kita membeli saham di aplikasi Ajaib, kita perlu mengetahui apa itu saham. Nah, saham merupakan bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan atau bukti pernyataan modal. Dengan menjadi pemilik saham, kamu berhak untuk mendapatkan dividen yang sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Dengan memegang saham, maka kamu, baik secara individu maupun badan, bisa mengklaim kepemilikan perusahaan terbuka. Artinya, pemegang saham beberapapun jumlah lembar yang dimilikinya berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Salah satu cara untuk memiliki saham perusahaan, seseorang harus membelinya di pasar modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memberikan tutorial bagaimana cara membeli saham pada aplikasi Ajaib. Sebelumnya, aplikasi Ajaib ini merupakan sebuah aplikasi yang secara khusus dirancang untuk investasi digital, baik itu reksadana, saham, dan lain sebagainya. Aplikasi Ajaib sudah termasuk kategori aman dan bisa menjadi solusi berinvestasi yang aman dan terpercaya karena telah didaftarkan otoritas jasa keuangan dan memiliki izin dari Bursa Efek di Indonesia. Berikut adalah cara pemula membeli saham pada aplikasi Ajaib. Yang pertama, kita mencari dulu saham yang ingin kita beli. Bisa menycroll ke bawah. Kali ini kita akan membeli saham pada Akses. Sebelumnya kita harus melihat perkembangan dari saham tersebut. Nah, di sini terdapat Dialot, BIT, ASK, dan Alot. Dialot ini adalah jumlah orang yang membeli, sedangkan BIT adalah harga saham. Selanjutnya SK ini adalah nominal saham dan lot ini adalah jumlah orang. Nah, apabila kita membeli saham, hal yang pertama yang kita lakukan adalah kita membeli dan kita memilih berapa slot yang kita akan beli dari saham tersebut. Nah, di sini terdapat total dari saham yang kita ingin beli dan kita beli ini. Nah, apabila saham yang sudah kita beli, kita bisa ngecek di transaksi, yaitu pada saham. Nah, seperti ini. Ini adalah statusnya kita sudah membeli saham pada perusahaan Akses. Baik, selanjutnya kami dari kelompok 2 akan melanjutkan bagaimana cara menganalisis teknikal dan fundamental. Nah, sebelumnya kemarin sudah kita beli saham Akses sebesar 1 slot. Ini adalah kode transaksinya ya, ini historinya. Nah, ini bersifat done, yaitu selesai gitu. Kemarin kita beli saham kodenya Akses. Nah, sekarang menggunakan analisis sahamnya. Jika saham terpantau pada hari ini di tanggal 20
potensi rebound. Sebaliknya, analisa teknikal ini juga memberikan gambaran tentang saham-saham ini kita akan bahas sedikit tentang pergerakan banyak sekali trader yang pada Acas ini. Nah, menurut kami dari kelompok 2 ini, saham Acas ini juga memiliki pola teknikal yang cukup menarik untuk ditradingkan karena pergerakan Acas ini yang saya amati selama 3 hari ini memiliki support resisten yang bisa dijadikan patokan untuk mengambil posisi buy, sell, dan memprediksi posisi breakout dan breakdown suatu saham. Nah, biasanya saham Acas ini selalu rebound dari support kuat tertentu. Namun beberapa waktu terakhir ini saham membentuk tren turun dan nyaris sahamnya banyak merahnya, banyak juga hijaunya. Nah, jika yang diperlihatkan seperti ini, maka poin pertama kita bisa menunggu konfirmasi saham ini saat breakout pada saat aja. Ada yang sudah kita bahas. Saat Acas jual ini baru kita bisa membeli kembali saham Acas dengan menunggu saham Acas ini breakout lagi. Nah, yang poin kedua, kita bisa langsung beli saat Acas ini sudah mulai hijau candlenya. Saja satu saham banyak naik beberapa poin lalu turun lagi seperti ini. Ya, pada saat ini terus kemudian kita turun lagi. Kita bisa mempertimbangkan untuk tidak membeli satu saham yang jatuh jika memang terjadi perubahan tren secara drastis. Nah, kami dari kelompok 2 ini menyarankan untuk menggunakan strategi di poin pertama untuk memastikan tren ini suatu saham dan untuk memastikan meminimalkan resiko. Nah, kita bisa perhatikan lagi Acas 2 hari setelah koreksi drastis ini kita maintain beberapa hari karena polanya cukup menarik. Sebagai trader yang menunggu sinyal konfirmasi, kita juga untuk membeli ketika sudah breakout melewati kita melakukan analisa teknikal, kita harus support, resisten, candlestick, serta chart pattern karena analisa tersebut sangat berguna untuk menentukan potensi pergerakan saham selanjutnya. Nah, selain itu kita juga bisa memilih saham yang layak dibandingkan secara teknikal, memiliki pola yang bagus dan menguntungkan trader. Kita bisa lihat rekomendasinya ini trading buy yaitu sebesar TP-nya 1,565 serta cut loss-nya 1490. Acas ini sedang breakout dari resistance triangle dan kini berpotensi selanjutnya. Target resistance berikutnya perhatikan flip level 1580. Itulah sedikit banyak tentang ulasan teknik Acas. Kita sudah membahas pergerakan saham menggunakan analisa teknikal, kemudian kita menganalisis dengan analisa fundamental. Nah, seperti yang kita tahu bahwa perusahaan retail yang menjual perlengkapan rumah tangga dan bisnis. Nah, mereka ini menjual perabot, perkakas, dan perlengkapan untuk segala isi rumah, kebun, otomotif, industri, dan bisnis. Nah, Acas ini menjadi perusahaan publik di Indonesia di tahun 2007. Saat ini mereka memiliki 197 gerai di seluruh Indonesia. Nah, industri Acas ini masuk ke retail trade secara kepemilikan 59,97%. Nah, saham Acas ini dimiliki oleh PT Kawan Lama Sejahtera dan 40,03%-nya ini dimiliki oleh masyarakat. Nah, mengapa sih kita harus menginvestasi di saham Acas ini? Nah, seperti biasa, beberapa yang saya temukan itu yang pertama current rasio aset lancar dibandingkan jadi total aset lancar di Acas ini bisa membayar seluruh hutang-hutang mereka untuk setahun ke depan. Hutang lancar ada yang hampir 7 kali lebih banyak dari hutang malahan. Yang kedua adalah selama hampir 14 tahun rata-rata FCF ini dari laba mereka sebesar 52,8% setiap tahun. Nah, selama 14 tahun Acas ini tidak pernah gagal membayar dividen. Nah, menarik sekali bukan? Mungkin hanya dari halal di atas berserta valuta BV ini yang sedikit lebih murah dari rata-rata
PBV historinya cukup membuat kita tertarik berinvestasi di saham ini. Tapi bagaimana dengan analisa DCF-nya sekarang gitu? Untuk mengamati analisa fundamental pada saham asas ini, saya menggunakan nilai performa bisnis aktual yang sudah terjadi pada tahun 2018 hingga 2020 dan nilai ekspektasi performa bisnis untuk tahun 2021 sampai 2027. Untuk FCF atau net profit expected saya pakai 52,83%, yaitu net profit rata-rata dari tahun 2008 sampai kuartal tahun 2021 yang saya setahunkan, yaitu 11 tahun. Untuk diskon faktornya, angka presentasi yang kita pakai ini untuk kalkulasi beberapa nilai FCF. Dan untuk masa depan, kalau kita tarik saya pakai 7,5%. Dengan amat saya mudah, oversimplity dan konservatif, nilai akumulatif FCF ini milik Aces dan terakhir tahun 2021 sampai selamanya kalau kita tarik ke hari ini akan bernilai sebesar 38 triliun. Selamanya itu sampai kapan? Nah, bisa sampai 10 tahun atau bisa sampai 20 tahun. Mulanya saham Aces ini dari awal tahun 2021 sampai sekarang itu sudah mengalami penurunan sekitar 40%. Menurut saya karena sepanjang tahun 2020 ini dan bahkan di awal tahun 2021 lalu bulan yang tidak dibayarkan ke sebuah firma hukum, mungkin itu adalah yang buat beberapa investor retail takut. Jadi takut gitu menjual saham Aces ini dalam beberapa bulan terakhir. Tapi satu di mana bisnis retail ini tidak turun saat pandemi, fundamental Aces ini masih terlalu menarik untuk dihiraukan dan perusahaan yang mencetak uang kas sebesar 1,3 triliun ini tahun 2020 bisa dibayar tinggal 10 juta. Ini pasti ada hal internal yang menyebabkan Aces ini tidak mau membayar uang raja. Begitu bagaimana cara menganalisis saham menggunakan analisa teknikal dan fundamental. Semoga apa yang saya sampaikan setelah kita membahas bagaimana cara membeli saham, bagaimana cara menganalisis saham menggunakan analisis teknikal dan fundamental, kemudian kita akan menjual saham tersebut. Nah, berikut adalah cara menjual saham. Yang pertama kita klik portofolio. Nah, ini terdapat total transaksi. Kita membeli saham Aces. Nah, hari total returnnya ini nambah 100 ya. Dulu kita harga rata-ratanya tuh 168. Saat ini tuh 169. Kemudian kita klik saham yang ini kita jual. Kemudian klik jual. Nah, tipe ordernya ini kita limit order. Terus periodenya kita periode hari. Kemudian kita ini adalah jumlah lot yang kita miliki. Kemarin kita beli di kelompok kami itu 1 lot ya. Jadi ini totalnya 16.900. Karena kita beli 6. Lihat order ini, kalian bisa lihat di HP juga bisa ya. Untuk sebelah kiri itu transaksi pembelian, nah untuk sebelah kanan itu transaksi penjualan. Kemudian kita klik sell, kodenya seri reguler RP169 dan ini totalnya 16.900. Kemudian kita klik jual. Nah, order kirim, cek status orderan. Ini artinya kita sudah berhasil menjual saham yaitu Aces. Statusnya bisa dibuka seperti ini. Nah, apabila harga yang itu harga sahamnya kita naikkan, maka kita harus menunggu terlebih dahulu. Saat ini kita sudah bisa menjual. Kurang lebihnya seperti itu. Bagaimana cara membeli saham, menganalisis saham menggunakan teknik analisa fundamental maupun teknikal.
kami menjabarkan atau menjelaskan tentang saham, menjual saham, bahkan menganalisis saham tersebut. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.